Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bidikullati lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi sifatillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirkanlah, tafakkurkanlah tentang penciptaanku, ciptaanku, makhlukku, sifatku. Jangan pikirkan tentang zatku, zatku, zat aku, zatku, nurku. Jadi hadirin semulakan, yang mana zat Allah, yang mana yang dimaksud, jangan memikirkan zat Allah, zat aku, yang mana? Itulah yang laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'. Tidak bisa diumpamakan, diserupakan dengan sesuatu apapun. Itulah zatnya Allah, itulah zatku. Nah, zat ini itulah ruang kosong. Zatnya Allah itu ruang kosong yang diantara, nah, diantara saya dengan HP, antara itu ruang kosong. Ruang kosong itulah zat ilahi, zat Allah, nur ilahi. Ini banyak namanya. Ini ya, ini sebenarnya yang bernama Allah. Nur ilahi itu ismu zat. Allah itu ismu, nama dari zat. Mana zat? Ruang kosong. Ruang ini, hadirin semuanya, ruang ini bukan hakikat Allah Ta'ala, bukan hakikat Allah Ta'ala. Beda Allah, beda hakikatnya Allah Ta'ala. Beda Muhammad, beda hakikat Muhammad. Nah, ini orang yang betul-betul pakai akal robbaniyah, yang bisa paham. Beda Muhammad, beda hakikat Muhammad. Beda Allah, beda hakikat Allah. Kalau yang bernama Allah itu zatnya yang laisa kamitsli syai'. Cuma ya disebutnya ini la ta'yin, belum nyata, belum tampak. La ta'yin, kosong ini, kosong. Yang kosong ini. Cuma jangan pernah hanya berhenti di kosong, karena itu bukan hakikatnya Allah Ta'ala. Kenapa mas? Ketika kita berhenti hanya kepada kosong, kosong ruang ini, itu kita sama berhenti kepada nurnya. Di taat kala aku, nah, aku ya, aku ini berarti mengarah kepada hakikat Allah, hakikat Allah Ta'ala. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku suka dikenal, aku suka dikenal, aku suka dicinta. Ku jadikan makhluk dari nurku, dari diriku sendiri. Apa itu nur ilahi? Itulah ruang dan waktu. Jadi ruang ini, ruang kosong ini, itu nur ilahi. Namun itu juga yang dinamakan Allah. Tapi jangan berhenti sampai kosong. Lalu bagaimana mas? Kalau sudah mengetahui yang kosong, bahwa itu nur ilahi, teruskan bahwa di atas, bukan di atas ya bahasanya, masih ada lagi yang meliputi ruang dan waktu itu. Itulah aku, akunya hakikat Allah yang sejati. Kenapa tidak dikasih nama Allah? Tidak bisa. Aku itu tidak mempunyai nama, tidak berzat sifat asma dan af'al.
Yang berzat sifat asma af'al itu nurnya. Nah, jadi seperti itu ya. Puncak ma'rifat puncaknya hanya sampai tauhiduz zat, sampai kosong. Sampai kosong. Kosong ini bukan tidak ada. Kalau bahasa tauhidnya tuh alif tunggal. Nah, alif. Kalau di ilmu rakamnya itu zat itu alif. Jadi hadirin semulakan, akunya atau hakikat Allah Ta'ala yang sebenarnya itu tidak bisa dicapai, sedangkan zatnya saja itu tidak bisa dipikir-pikirkan. Ditunjuk kosong, dikasih bahasa kosong pun itu sebenarnya itu untuk mendekatkan paham saja. Kalau dikatakan kosong ya salah memang. Itu mendekatkan paham, la ta'yin biasanya ijma'nya para ulama. Itu la ta'yin, martabat lahut ahadiyah. Tapi tunggu dulu. Ketika seseorang itu hanya berhenti di ruang kosong, itu masih tertahan di nur, tertahan di zat. Aku itu bukan zat, sifat asma af'al. Aku itu, bagaimana caranya sampai ke aku? Bagaimana caranya? Kenali diri. Diri jasmani tidak lain daripada Nur Muhammad. Ruhani atau nyawa dari Nur Muhammad. Di balik ruhani ada sir. Mana sir pada diri? Ini, ruang kosong. Di dalam botol ini ada ruang kosong. Cuma sir namanya ya, sir. Cuma ketika ruang kosong ini ada di dalam botol, tidak bisa dikatakan itu Allah. Karena sudah bertajalli, sudah terlimpah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Namanya di sini kalau ruang kosong yang di dalam ini namanya Ruhul Kudus. Ruhullah. Ruhullah ini yang mana Ruhullah ini ruang kosong ini yang di dalam. Ini ibarat ya, ibarat. Nah, ibarat saja. Ibarat tubuh, nyawa itu airnya, di balik nyawa ada sir kosong. Yang kosong ini kemana-mana. Sebenarnya hadirin, Nur Ilahi dengan Ruh Kudus itu tidaklah dua. Cuma ketika bertajalli, menampak di situ, bukan dikatakan Nur Ilahi lagi, dikatakanlah Ruhul Kudus, Ruhullah. Namun bagi orang yang sudah paham, asal jangan tunjuk saja, paham dia kosong yang ada di sini dengan ini, kosong yang di luar itu, apa yang meliputi ini adalah satu kesatuan, maka itulah sama saja. Mau di dalam, di luar, atas, bawah, kanan, kiri. Yang penting jangan pernah mengatakan Allah ada di dalam diri, Allah ada di luar diri. Nah, itu yang salah. Jadi Allah Ta'ala itu meliputi alam semesta, meliputi Nur Muhammad. Itu Allah. Kalau hakikat sebenarnya Allah Ta'ala tidak bisa. Kenali sir pada diri, ruang kosong pada diri. Baru sir itu tembuskan ke maha ruang yang meliputi segala sesuatu, baru diam di situ. Diam sediam-diamnya, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu yang disebut wasil ilallah. Kalau masih ada mengatakan, oh maha ruang ini Allah, ruang inilah Allah, ruang kosong inilah Allah, memang itu yang bernama Allah. Tapi jangan berhenti di situ, diam aja. Karena yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala hanya nurnya sendiri. Perhentian puncak para wali, para nabi semua hanya sampai di nur saja. Tidak ada bisa sampai hakikat Allah Ta'ala.
Mau gila kamu itu mengkaji Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu mau gila kamu itu. Maha suci, maha ruang itu nur Tuhan. Ruang kosong, maha ruang yang kosong, yang tidak ada batas. Bukan kosong itu tidak ada, tidak. Pakai dulu otaknya itu, pakai otaknya, akal rohbanianya dipakai. Kosong itu bukan tidak ada lah bebe. Itu yang paling ada, keberadaan wujud mutlak yang paling ada begitu. Nah, cuma dikiaskan supaya gampang. Nah, itu pun bukan hakikat Allah Ta'ala. Camkan itu, ketahuilah hal itu, renungkan baik-baik, sambungkan jasmani tubuh itu dengan hatimu, sambungkan hati dengan nyawa, sambungkan nyawa dengan sir itu tembus kepada Maha Suci. Nah, baru diam di situ, selesai. Hush, keluh lidah, sudah keluh lidah. Nah, kenapa masnya bahas-bahas Tuhan? Tidak ada yang bahas Tuhan lah apa di sini lah. Nah, tidak ada yang bahas Tuhan, hakikat Allah Ta'ala sebenarnya. Siapa yang mengatakan Tuhan itu ruang kosong lah dongo? Maha ruang itu bukan Tuhan lah dongo. Ya, bate na dongo-dongonya. Bercanda ya, sambil apa namanya, ketawa-ketawa sambil ngopi. Siapa tahu ngopi langsung keluar apa ludahnya dan sebagainya karena ketawa kan. Itu kan juga menghibur ya. Jadi hadirin semulakan, hakikat Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya tidak bisa, harus wajib diam. Jadi puncak ma'rifat, sebenar-benarnya ma'rifat, tidak tahu tentang hakikat Allah Ta'ala. Oh, kalau begitu dari awal kita begini aja mas. Ya udah, Allah itu tidak bisa dikenal. Yang kenal itu hanya Allah Ta'ala sendiri. Jadi tidak usah dicari-cari. Tidak begitu juga, keles. Sambungkan itu jiwa kepada nyawa, nyawa kepada sir kepada Maha Suci itu sendiri. Baru diam. Nah, sir yang di dalam sambungkan kepada sir yang di luar. Kelihatannya kan ada dalam luar ini karena kita terhijab ini. Kelihatannya ada dua, tapi tidak. Sir yang di dalam, sir yang di luar itu sama. Itu sambungkan itu, sir yang di diri, sambungkan sir yang meliputi segala alam semesta dan segala sesuatu. Sambungkan situ, lebur di situ, diam, sediam-diamnya. Jangan ikuti bisikan-bisikan. Diam dulu, bisikan, pikiran, perasaan, diam. Pokoknya tidak ada yang dipikir-pikir, tidak ada yang dirasa-rasa, tidak ada yang diperasa-perasaankan. Pokoknya diam sediam-diamnya, itulah yang wasil. Tapi kalau masih ada aku Allah ini, belum. Itu masih di nur itu. Diamkan dulu itu. Diamkan betul-betul sampai diam sediam-diamnya. Pokoknya apapun di situ tidak ada huruf, tidak ada suara. Kan kita ini kembali kepada hakikat Allah Ta'ala sebenarnya. Kembali kepada nur ilahi. Sampai situ baru nur ilahi itu diam sediam-diamnya. Nah, itulah orang tua kita selalu ulang-ulangi, mekok semekok-mekok. Nah, iya naro puang Allah Ta'ala. Diam sediam-diamnya, itulah sebenar-benarnya hakikat Allah Ta'ala. Kalau sudah diam, pikiran diam, perasaan diam, yang di dalam diam, sir juga diam. Diam semuanya, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada zikir, tidak ada apa, tidak ada, semuanya lenyap, habis, karam, namanya fana. Orang fana kok masih ada aku ini, aku iki, aku itu, atau itu cahaya-cahaya ini, la ilaha illallah. Itu belum fana mas. Nah, sampai fana, sampai lebur. Fana itu juga bukan hilang kesadaran saja, itu fana zahir. Tergantinya sudah kematian diri, lalu kebangkitannya tubadil kesadaran ilahi. Nah, maka hadirin semulakan, itulah orang tua kita selalu ulang-ulang itu. Nigi tawe najepui alena najepui toy Muhammad. Nigi tahu najepui Muhammad, najepui naro Allah Ta'ala.
nigi-nigi tahu na jepura Allah Ta'ala salama matubuangi nur Muhammad letu rilino letu riakhira. Tuh. Artinya siapa yang betul-betul mengenali, ya, mengenali betul-betul dirinya, itulah pasti dia betul-betul kenal Muhammad, nur Muhammad. Siapa yang kenal nur Muhammad, dia pasti kenal betul-betul Allah. Siapa yang mengenali Allah, Allah Ta'ala, maka dia sudah bertubuhkan nur Muhammad. Bertubuhkan Muhammad adalah tubuh yang selamat dunia akhirat. Nah, maka puncak dari segalanya adalah mekok semekok mekok. Nah, diam sediam-diamnya, itu sudah. Makanya disuruh diam itu ndak bisa lagi kita bahas hakikat Allah Ta'ala. Kalau hakikat Muhammad itu nur ilahi, ini maha ruang. Kalau nur Muhammad itulah awal makhluk. Paham gak ini? Kalau nur Muhammad itu awal makhluk, martabat af'al, awal makhluk nur Muhammad. Kalau hakikat Muhammad, nah, hakikat Muhammad artinya hakikat Muhammad itu yang sebenar-benarnya Muhammad, yang sebenar-benarnya af'al tuh, yang sebenar-benarnya sifat, sebenarnya sifat adalah zat. Zat. Sebenar-benarnya zat. Nah, itulah hakikat dari segala sesuatu, hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Jadi zat, sifat, asma, afal itu Allah Ta'ala sebenarnya. Nurnya. Mazhar pada insan sempurna, bernyata tuh bukan dia jadi manusia, la ilaha illallah. Bukan juga kita mengatakan Nabi Muhammad Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otak. Jadi begini, memang begini hadirin semulakan, kita itu banyak khilafiyah, perbedaan pendapat, dan kita itu tidak bisa menerima, ini kalau di syariat ya, tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan pendapat ataupun ilmu rakam yang kita pahami, yang kita maui. Pokoknya orang itu, kita itu kalau tidak sepakat dengan orang, kita itu maunya orang itu ikut menurut pandangan saya, itu aja terus. Sementara hakikat kebenaran mutlak itu tidak ada sebenarnya. Allah Ta'ala yang hakikat kebenaran mutlak, tidak ada. Tidak bisa kita yakini diri kita baru kita bilang ini semuanya salah dan sebagainya. Bukan berarti kita bagaimana, tapi lihat dulu diri kita ini. Lihat dulu. Jangan sampai kita seperti katak di dalam tempurung. Nah, bahasa-bahasa seperti Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Mungkin bagi kita beda bahasa, tapi sirnya itu rasanya sama. Seperti kosong, jangan kasih kosong. Karena kosong itu tidak ada. Nah, menurut orang itu kosong itu tidak ada, berarti tidak ada itu yang tidak sepakat. Tidak sepakat kita kalau mengatakan kosong tidak ada. Kosong itu keberadaan mutlak. Cuma dikiaskan. Nah, dikiaskan kiasan. Kenapa tidak dikasih nama alif saja? Ya silakan aja kasih nama alif. Itu kan sembarang aja. Mau kita kasih nama lam awal kek, mau kita kasih kan yang penting itu sirnya itu dapat gitu. Nah, yang penting tahu alamatnya. Oh berarti ini yang alif tunggal ini. Oh ini tuh yang ruang kosong juga, maharuan juga. Nah, begitu. Secara istilah saja. Jadi memang di syariat, tarekat, bahkan di ilmu kalam itu pun juga banyak perdebatan sebenarnya. Tapi kalau di wilayah sir sebenarnya, wilayah ketunggalan yang sebenarnya tunggal, ma'rifat yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Tidak ada sebenarnya. Kenapa kita banyak perbedaan? Memang begitu. Bahkan kita pernah dengar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu doanya yang tidak dikabulkan baginda Nabi.
yaitu umat Islam atau umatnya Rasulullah di akhir zaman bersatu. Itu tidak dikabulkan. Selain itu semua Rasulullah SAW secara syariatnya minta kepada Allah dikabulkan, termasuk tidak kelaparan, tidak mati kelaparan, tidak ini dan sebagainya, banyak dikabulkan. Namun yang satu ini tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang Allah tidak mau bersatu. Kenapa? Ada rahasia juga di situ. Ada rahasia. Seandainya Allah kan sering mengatakan, seandainya saya mau untuk mengumpulkan kalian menjadi satu golongan, bisa saja, tapi Allah tidak mau. Memang Allah tidak mau. Namanya dunia, peran-perannya masing-masing, tidak bisa. Adapun nanti ketika Khalifatul Mahdi nanti zahir, Nabi Isa dan Dajjal ada dan sebagainya, itu pun kan sementara aja itu bersatunya, dan tidak semua, tidak merata. Tidak ada di dunia begitu. Tidak ada. Memang dunia ini panggung sandiwara, tempatnya harus ada hitam putih, harus ada biru, merah, kuning, hijau, harus ada pelangi. Tidak bisa satu warna saja, muka sama saja. Nah, bahaya nanti kalau muka sama. Laki-laki mukanya sama semua, tingginya sama semua, ukuran burungnya sama semua. Perempuannya juga mukanya sama semua, rambutnya, bajunya bahkan sama semua, motornya. Kayak apa dunia itu? Kekayaannya juga sama semua misalnya. Nanti bisa-bisa gantian istri sampai tidak tahu itu. Karena sama semua mukanya. Nah, suaminya juga tidak tahu sudah. Rasanya sama semua. Nah, itu di situ indahnya, Bos. Di situ indahnya. Di situ kenikmatannya sebenarnya. Di dalam perbedaan itu. Kalau paham. Kalau misalnya semua kita ini Imam Syafi'i mazhabnya misal ya, kemudian akidah kita Asy'ari semuanya, tidak indah, hening dunia ini, tidak ada hiruk pikuk ramai, tidak ada ini, bosan, membosankan. Nah, tapi kalau berbeda-beda, itu ada konflik, ada ini, itu semua adalah memang mau dibilang juga kenikmatan, salah di dalam syariat. Kenapa? Masa pembunuhan kamu nikmati, Mas? Bukan begitu maksudnya. Ada hikmahnya semuanya. Cuma ketika di dalam ilmu syariat, ketika ada kemaksiatan, jangan ridho, termasuk diri kita. Kalau bicara syariat, kalau bicara tauhid, hakikat, kembalikan semua min indillah semua kembalikan, segala sesuatu daripada Allah. Qada dan qadar sudah diazali, Allah tidak akan rubah itu. Namun ketika kita berbuat secara maksiat karena secara syariat mengikuti hawa nafsu kita, menuhankan hawa nafsu kita secara syariat, salahkan dirimu, salahkan betul-betul karena mengikut langkah-langkah syaitan. Itu saja di syariat. Supaya apa, Mas? Menyalahkan diri dan sebagainya. Allah suka. Kalau sebagai ini, kalau ada pejabat, kemudian kita kenal pejabat atau presiden sebagai spek-spek saja, spek-spek. Ya biasa, kalau ini spek-spek sama dengan istighfar, sama dengan berdoa. Nah, begitu. Kalau duduk di makom hakikat Muhammad, itu disir berarti hakikat Muhammad tuh nur ilahiyah. Mendingan diam aja sediam-diamnya. Kalau sudah di situ, diam aja sediam-diamnya. Kalau duduk di nur Muhammad, nah disitulah hamba itu hakikat hamba, duduk di nur Muhammad. Nah itulah perbanyai selawat dan sebagainya. Nah, jadi mungkin begitu ya, hadirin sekalian. Jadi ruang waktu itu kalau dikatakan di dalam ilmu kalam itu bukan hakikat Allah Ta'ala. Jadi maha ruang ini itu pancarannya, nurnya, zatnya, zatku,
bukan aku. Kalau aku itu hakikat Allah Ta'ala tak berzat sifat asma af'al. Nah ya, jadi jangan kita salah sangka menuhankan ruang kosong, menuhankan ruang dan waktu. Hakikat Allah Ta'ala itu ada sebelum ruang dan waktu, ada sebelum maha ruang, ada sebelum ruang dan waktu hakikat Allah Ta'ala. Nah, cukup kelulidah itulah hakikatnya wasil ilallah. Tapi kalau masih ada penyebutan ini, penyebutan itu, itu belum lagi. Nah, sebenarnya ketika sudah diam di sir, dan menghubungkan sama maha suci yang sir di diri sama sir yang meliputi itu, diam aja di situ, diam sediam-diamnya, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah itulah sebenarnya. Tapi kalau kita mengatakan menzohirkan kalam ini, itu sebenarnya salah lagi, salah. Tidak ada huruf, tidak ada suara, kok saya zohirkan begitu. Nah, cuma itu, pahamlah sendiri. Mekok semekok-mekokna iya naroh hakikatna Allah Ta'ala. Diam sediam-diamnya itulah hakikatnya Allah Ta'ala. Nah, ketika sudah tidak ada huruf, tidak ada suara, itu tidak bisa dipahamkan, dijalankan sendiri-sendiri. Kita stop, kita menunjukkan jalannya saja, ke sini, hubungkan sampai sir, stop. Nah, jiwa itu sambungkan ke Nur Muhammad nyawa, Nur Muhammad sambungkan lagi ke sir. Di situ urusanmu tuh masuknya jalan-jalan sendiri-sendiri, dituntun oleh sir itu sendiri. Nah, begitu secara syariatnya begitu. Jadi stop sampai situ, rasakan sendiri-sendiri, jalani sendiri-sendiri dengan berkatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah, berkatnya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertahan di kekasih, jangan tertahan di makhluk. Masuknya kita mengatakan kekasih Allah Ta'ala itu mazhar Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala. Mazhar, tahu nggak mazhar? Kalau ditarik lagi sampai atas begitu, tembusi. Jangan cuma tertahan di makhluk itu, masuknya mazhar, hakikat. Begitupun dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma untuk adab, jangan pernah mendahului baginda Nabi. Mazhar kenyataan yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah SAW. Itulah hakikatnya kesempurnaan mazhar Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Dende kupatapas. Bercanda deh. Ya, bercanda. Ya, untuk orang-orang yang bercanda ya. Nggak bagus juga kalau terlalu apa kan. Ya, mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya perkataan, khilaf semuanya, perbuatan mohon dimaafkan. Main-main saja biasa itu kalau di YouTube kan. Dunia ya kayak acting, kayak tingkah, suara, semuanya acting aja sebenarnya. Tapi kalau ketemu ndak seperti ini sih sebenarnya. Biasa-biasa aja. Cuma ini kan namanya dunia YouTube, biar mengekspresikan juga. Ya jalan aja, bagaimana ekspresinya ya ikut saja, jalan aja. Tembusi baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.